Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Kali ini Bu Widya akan menjelaskan lanjutan materi eksponen, yaitu persamaan eksponen, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa bentuk persamaan eksponen. Nah, kali ini kita akan menuntaskan persamaan eksponen, yaitu di tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan nanti dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen bentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Jadi di sini bilangan pokoknya yang sama, kemudian bentuk Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Di sini adalah pangkatnya yang sama, kemudian Fx pangkat Gx sama dengan 1. Nah, 3 bentuk ini yang akan kita pelajari ya. Langsung saja, kita ingat kembali tentang sifat eksponen. Jadi sifat ini tuh harus kalian ingat tanpa melihat catatan lagi. Nah, di sini kalian ingat kembali ya bagaimana cara memfaktorkan bentuk ini. Jadi pemfaktoran bentuk ini adalah cari dua bilangan. Jika dikalikan, ketemunya adalah yang ini. Jika ditambah, hasilnya adalah koefisien X yang ini. Nah, berarti di sini koefisiennya itu kan -1 ya. Di sini itu tambah. Jadi titik-titik kali titik-titik hasilnya -6. Titik-titik tambah titik-titik hasilnya -1. Berapakah kedua bilangan itu? Nah, kedua bilangan tersebut itu adalah 2 dan -3. Karena pas nih kalau 2 tambah -3 hasilnya -1. Sehingga untuk hasil pemfaktoran dari bentuk ini itu adalah X plus 2, X min 3 sama dengan 0. Sehingga dari sini kita peroleh X plus 2 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Di sini diperoleh X-nya min 2 atau X-nya 3. Seperti ini untuk memfaktorkan. Nah, langsung saja kita ke bentuk yang kelima. Jadi di sini Ibu beri keterangan bahwa di sini bilangan pokoknya itu adalah sama. Bilangan pokok sama. Nah, ketika bilangan pokoknya sama, pangkatnya itu di sini berbeda. Perhatikan di sini, ini maaf. Ini itu adalah Fx, ini adalah Gx. Maka jika kalian menemui bentuk persamaan eksponen, bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, dan dalam suatu fungsi, maka solusinya ada 4 ini. Pertama, itu pangkat sama dengan pangkat. Kedua, Hx sama dengan 1. Logika yang pertama, pangkat sama dengan pangkat. Kenapa? Karena jika bilangan pokoknya sama dan pangkatnya sama, maka jika dipangkatkan juga hasilnya akan sama. Logika kedua, yang penyelesaian kedua, Hx sama dengan 1. Kenapa Hx sama dengan 1? Karena jika 1 dipangkatkan berapapun, walaupun pangkatnya itu berbeda, maka hasilnya akan sama. Sama-sama 1. Nah, ketiga, Hx sama dengan 0. Di sini kalau 0 pangkat berapa, 0 pangkat berapa, mereka tuh akan sama. Asalkan pangkatnya itu lebih dari 0, sama-sama lebih dari 0. Kalau 0 pangkat lebih dari 0, katakanlah 0 pangkat 3, 0 pangkat 5. Nah, di situ itu kan nanti jadinya tetap 0 ya. Nah, beda kalau negatif nanti menjadi tidak terdefinisi. Makanya di sini ada syarat seperti itu untuk yang ketiga. Nah, untuk yang berikutnya Hx sama dengan min 1. Kenapa Hx sama dengan min 1? Karena kalau min 1 dipangkatkan sesuatu, syaratnya di sini ada keduanya ganjil atau keduanya genap. Kenapa? Kalau hasil
pangkatnya itu genap semua, maka nanti hasilnya akan sama-sama menjadi 1. Kalau hasilnya menjadi ganjil semua pangkatnya, maka nanti hasilnya itu menjadi -1 gitu. Tapi kalau ganjil genap, nanti nggak bisa, nggak akan sama, karena satunya -1, satunya 1. Logikanya seperti itu, dari mana asal-usul 4 solusi ini. Nah, ini contoh soalnya. Pertama, kita identifikasi, berarti lihat bentuknya di sini, HX, berarti X min 4-nya itu adalah HX-nya, kemudian ini adalah FX-nya, ini adalah GX-nya, di sini ini HX, gitu ya. Berarti solusi pertama, apa? Fx sama dengan Gx, solusi yang pertama. Fx sama dengan Gx. Nah, di sini nggak ada syarat. Langsung saja kita substitusikan 2x min 1 sama dengan x plus 6. Kita pindahkan ruas kalau kalian bilang. Berarti menjadi seperti ini, sehingga diperoleh x sama dengan 7. Nah, ini untuk solusi yang pertama. Karena nggak ada syarat, ya sudah itu solusinya. Kemudian untuk solusi yang kedua, cek lagi, tadi apa solusi kedua? Yaitu HX sama dengan 1. Nah, di sini kita kerjakan HX sama dengan 1, berarti HX-nya X min 4 sama dengan 1, berarti X sama dengan 1 tambah 4, maka X sama dengan 5. Nah, karena di sini nggak ada syarat, maka ini adalah solusi juga. Oke, lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga itu syaratnya adalah HX sama dengan 0. Nah, di sini ada syarat. Syaratnya adalah Fx lebih dari 0 dan Gx lebih dari 0. Kita coba masukkan HX-nya, berarti X min 4 sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 4. Nah, kita cek syarat sekarang. Berarti Fx-nya itu, kita cek Fx-nya itu kan 2x min 1. Nah, di sini kita cek nilai F4-nya, masukkan saja. Berarti 2 kali 4 kurang 1 menjadi 8 kurang 1, 7. Nah, kesimpulan kalian, 7 itu lebih dari 0 nggak? Nah, jelas. 7 itu lebih dari 0. Berarti untuk yang ini memenuhi syarat. Tapi belum selesai. Yang satunya juga harus kita cek. Gx sama dengan X plus 6. Kita cek G4-nya. Berarti menjadi 4 ditambah 6. Hasilnya adalah 10. Nah, 10 ini apakah lebih dari 0? Iya. Nah, karena dua-duanya memenuhi, kedua syarat, maka X sama dengan 4 itu adalah solusi. Ini ya, ini untuk yang ketiga. Jadi X sama dengan 4. Berikutnya, kita masih punya satu lagi, yaitu untuk yang keempat, yaitu HX sama dengan min 1. Nah, di sini ada syarat Fx dan Gx, keduanya ganjil atau keduanya genap. Nah, berarti di sini kita coba substitusikan X min 4 sama dengan min 1, berarti X sama dengan min 1 tambah 4. Di sini kita peroleh X-nya 3. Nah, sehingga untuk kita cek syaratnya, berarti F3, kita masukkan ya ke Fx-nya. 2 kali 3 kurang 1.
menjadi 6 min 1, hasilnya 5. Nah, 5 itu adalah bilangan ganjil. Berikutnya, untuk G3-nya berarti 3 ditambah 6, hasilnya 9. Nah, 9 itu adalah bilangan ganjil juga. Nah, berarti keduanya memenuhi syarat ganjil kan? Artinya, ke atas ini, maka X sama dengan 3 adalah solusi himpunan penyelesaian. Jadi di sini setiap I sampai 4, I4 itu memenuhi syarat semuanya ya. Berarti kesimpulannya sekarang tinggal kita tuliskan HP-nya. Ini harusnya di paling bawah. HP-nya tulis dari paling kecil, berarti 3, 4, 5, dan 7. Ini dia himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen tersebut. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, andai kata dari II, misalkan dari III, nggak memenuhi, salah satu kurang dari 0. Ya sudah, nggak apa-apa. Berarti kalau nggak memenuhi, nanti tidak perlu ditulis di HP. Seperti itu. Oke, ini untuk latihan soal kalian, bisa dicoba. Nah, di sini kita lanjut ke bentuk berikutnya, yaitu bentuk 6, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Di sini ciri-cirinya adalah pangkatnya sama. Pangkat sama. Ciri-cirinya. Tapi bilangan pokoknya itu berbeda ya. Di sini itu beda. Bilangan pokok beda. Nah, berarti kalau misalkan seperti itu, solusinya ada dua, yaitu pertama, hx sama dengan 0. Logikanya dari mana? Karena gini, misalkan hx-nya 0, berarti berapapun dipangkatkan 0, hasilnya akan sama dengan 1 kan? Kecuali 0 pangkat 0. Dia merupakan tidak terdefinisi. Jadi di sini fx tidak sama dengan 0 syaratnya. Gitu. Nah, berikutnya, kedua adalah fx sama dengan gx. Karena jika bilangan pokoknya sama, maka dipangkatkan pangkat yang sama akan menghasilkan hasil yang sama. Itu logika berpikirnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal ini. Berarti untuk soal ini, lihat di sini, ini adalah fx-nya, ini adalah gx-nya, dan ini adalah si hx-nya. Ini. Berarti solusi pertama tadi apa? Solusi pertama, lihat, hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0. Berarti 3x min 3 sama dengan 0. 3x sama dengan 3. X sama dengan 3 per 3, yaitu 1. Nah, sekarang kita tinggal cek syarat aja. Syaratnya tadi apa? Nah, fx tidak sama dengan 0. Di sini fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Berarti untuk F1 kita cek menjadi 1 min 6 per 3 menjadi min 5 per 3. Nah, untuk G1-nya berarti 1 min 1 per 2. Hasilnya 0 per 2. 0 per 2 adalah 0. Nah, sekarang kita coba lihat. Min 5 per 3 itu jelas tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, ya sama dengan 0. Artinya untuk bentuk yang ini itu tidak memenuhi syarat. Nah, sehingga kalau dia tidak memenuhi syarat, artinya X sama dengan 1 itu bukan solusi. Itu berarti untuk yang I nggak ada solusinya.
Nggak apa-apa, nggak ada. Nah, sekarang untuk yang kedua coba lihat, fx sama dengan gx. Berarti x min 6 per 3, tunggu, Ibu tuliskan fungsinya ya. Fx sama dengan gx per 3 sama dengan x min 1 per 2. Nah, di sini untuk menentukan solusinya bisa kita kalikan silang, maka akan kita peroleh 2 kali x min 6 sama dengan 3 kali x min 1. Berarti 2x min 12 sama dengan 3x min 3, ini dikali ya. 2x min 3x sama dengan min 3 plus 12, min x sama dengan 9, berarti x-nya sama dengan min 9. Ini kali min 1. Nah, coba lihat tadi ada syarat atau enggak. Nah, di sini enggak ada syarat. Berarti karena tidak ada syarat, bisa kita tuliskan bahwa HP-nya adalah negatif 9 saja. Karena untuk yang pertama itu tidak ada solusi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini latihan soal untuk kalian. Nah, bentuk yang terakhir adalah bentuk ketujuh di mana fx pangkat gx sama dengan 1. Logikanya dari mana tiga solusi ini? Jadi pertama, gx sama dengan 0, karena jika sesuatu bilangan pokok berapapun dipangkatkan 0, hasilnya akan sama dengan 1, kecuali fx sama dengan 0. Maka di sini syaratnya fx tidak boleh sama dengan 0. Kedua, fx sama dengan 1, karena 1 pangkat berapapun hasilnya 1, jadi nggak ada syarat. Ketiga, fx sama dengan min 1. Nah, kalau fx-nya min 1, agar dia menjadi 1, maka gx harus genap. Karena kalau ganjil, maaf, ini ada kesalahan sedikit. Ini harusnya gx ya. Karena kalau misal min 1 pangkat ganjil, hasilnya ya min 1. Tapi min 1 pangkat genap, dia akan menjadi 1. Itu logikanya. Nah, ini contoh soalnya akan kita coba. Berarti untuk soal ini adalah si fx-nya, dan ini adalah si gx-nya. Nah, kita akan coba, berarti untuk yang pertama, apa tadi? Lihat saja, gx sama dengan 0. Gx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0. Nah, di sini x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya min 1. Kita sekarang cek syaratnya. Berarti untuk f min 1, ini kan dapatnya x-nya min 1. Kita cek 2 kali min 1 kurang 3, hasilnya adalah min 2 kurang 3, menjadi min 5. Nah, pertanyaannya, apakah min 5 sama dengan 0? Jelas tidak. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa x sama dengan min 1 adalah solusi. Oke, kita lanjutkan ya ke solusi yang kedua. Solusi yang kedua itu, lihat, di sini fx sama dengan 1 dan tanpa syarat. Berarti 2x min 3 sama dengan 1, 2x sama dengan 1 tambah 3, 2x sama dengan 4, berarti x sama dengan 4 per 2. Sebentar. 2x sama dengan 4, berarti x sama dengan 4 per 2. Hasilnya adalah 2. Karena nggak ada syarat, maka x sama dengan 2 ini adalah solusi. Gitu. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga. Yang ketiga itu, apa tadi? Fx sama dengan min 1.
fx sama dengan min 1. Nah, syaratnya adalah fx genap. Berarti kita masukkan 2x min 3 sama dengan min 1, 2x sama dengan min 1 tambah 3, 2x sama dengan 2, x sama dengan 2 per 2, x sama dengan 1. Karena ada syarat, maka kita cek syarat. Maaf, ini bukan fx ya. Ini maksudnya adalah gx. Ibu benarkan dulu. Gx. Nah, berarti G1 sama dengan 1 tambah 1 jadi 2. Pertanyaannya, apakah 2 ini genap? Ya, 2 ini adalah bilangan genap. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa X sama dengan 1 adalah solusi. Kenapa? Karena dia memenuhi syarat. Itu. Jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa himpunan penyelesaiannya jika ditanyakan itu adalah min 1, 1, dan 2. Namun, kita perlu membaca soal dengan teliti bahwa yang ditanyakan oleh soal adalah X1 tambah X2 tambah X3. Karena tidak ada syarat untuk X1 yang mana, X2 yang mana, berarti ini bebas. Misalkan ini min 1 tambah 1 tambah 2, maka hasilnya adalah 2, sehingga jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya untuk pembahasan soal bentuk yang 7. Nah, ini latihan soal untuk kalian. Jadi, kalian cari dulu solusinya, nanti tinggal dijumlahkan saja. Seperti itu untuk latihan soal bentuk 7. Terima kasih anak-anak. Semoga video ini membantu kalian untuk mempelajari persamaan eksponen bentuk 5, 6, dan 7. Semangat mempelajari, semoga nanti nilai PHB atau PTS-nya bagus-bagus semua ya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.